Kita bersatu dalam doa. Hamba mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mengucap syukur bahwa kami telah melewati bulan September dan masuk di minggu pertama bulan Oktober. Kami sangat percaya kalau di bulan-bulan yang lalu pertolongan Tuhan nyata digenapi setiap janjimu. Kami percaya di bulan Oktober ini dan bulan-bulan dan tahun-tahun selanjutnya Allah kami adalah Allah yang setia yang tetap menggenapi setiap janjinya. Terima kasih Bapa, berkati setiap kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Itulah yang memerdekakan setiap kami. Kami tidak hidup dalam kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, tetapi hidup karena percaya. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada shalom jemaat Tiberias yang menonton live streaming ya, baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Puji Tuhan. Senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias, khususnya ibadah live streaming. Karena Jakarta masih PSBB, jadi ibadah tatap muka masih belum bisa. Tapi puji Tuhan untuk daerah Bekasi, Tangerang, Cibubur, puji Tuhan kita masih bisa, jemaat masih bisa beribadah tatap muka ya. Puji Tuhan. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu ya, bisa dikeluarkan judul khotbah saya pada malam hari ini. Saya akan berbicara tentang pencobaan di padang gurun ya, pencobaan di padang gurun. Ini khotbah saya pada malam hari ini, pencobaan di padang gurun. Mari kita buka di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, puji Tuhan. Kita langsung masuk slide selanjutnya ya. Perjalanan hidup orang percaya tak akan pernah lepas dari proses pembentukan. Adapun proses itu bertujuan memurnikan dan menguatkan iman kita. Prosesnya sering disebut padang gurun. Tuhan Yesus pun harus melewati padang gurun ya, sebelum ia memulai pelayanannya. Jadi kalau kita berbicara tentang pencobaan padang gurun Bapak Ibu, Yesus pun harus mengalami namanya pencobaan. Padahal Yesus adalah 100% Allah dan dia juga 100% manusia. Tapi kalau kita berbicara Yesus 100% Allah, ngapain dia mengalami pencobaan? Justru kalau Yesus adalah 100% Allah, dia mampu ya mengatasi setiap masalah yang ada di dunia. Karena dia Allah, karena dia Tuhan. Nah ketika Allah menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, sebelum Yesus masuk dalam pelayanan yang sesungguhnya, Bapa di sorga mengizinkan Yesus untuk dicobai di padang gurun. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersiapkan Yesus masuk dalam pelayanan-pelayanan yang begitu berat, dan nanti ujungnya Yesus harus mengalami apa? Penderitaan yang sangat-sangat berat di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana startnya Yesus aja sudah mengalami pencobaan. Ya startnya loh, apalagi nanti finishnya. Bapak Ibu sudah tahu ceritanya.
Nah, kalau kita berbicara tentang proses kehidupan manusia, ya, prosesnya Tuhan di Alkitab dinamakan padang gurun. Jadi ketika kita masuk dalam proses padang gurun, artinya apa? Artinya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa untuk Bapak Ibu dan saya. Ya. Jadi patokannya tuh Yesus, Bapak Ibu, patokannya Yesus. Kalau Yesus ya diizinkan untuk masuk dalam pencobaan padang gurun dan dia lewat dan dia lulus melewatinya, saya percaya kita pun pasti mampu melewati proses-proses pencobaan di padang gurun. Ya. Pak, tapi sekarang bagaimana, Pak? Padang gurunnya bagaimana? Apa maksud konteksnya? Padang gurun yang sedang kita hadapi adalah apa? Masa-masa sukar di akhir zaman ini. Masa-masa sulit di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Ya, kenapa harus padang gurun? Kenapa enggak hutan belantara, hutan yang penuh dengan bunga, hutan yang penuh dengan buah-buah yang lebat, buah-buah yang segar, buah-buah yang fresh? Karena apa? Karena di padang gurun kita tidak bisa melihat namanya kehidupan. Ya, di padang gurun kita tidak bisa melihat namanya pohon, di padang gurun kita susah melihat air, di padang gurun kita susah mencari makanan, di padang gurun kita tidak bisa mengandalkan manusia. Ya, karena begitu kerasnya kehidupan di padang gurun. Manusia diizinkan Tuhan masuk padang gurun. Kenapa? Karena disitulah pembentukan, pemurnian yang Tuhan mau dari kehidupan manusia. Manusia akan dilihat mengandalkan siapakah engkau ketika engkau masuk di dalam pencobaan padang gurun. Ya, jadi kebenarannya sederhana. Kalau Yesus saja bisa melewati pencobaan di padang gurun, kita pun pasti bisa melewati pencobaan di padang gurun. Kita pasti bisa melewati masa-masa sukar ini. Kita pasti bisa melewati masa-masa sulit ini. Kita pasti bisa ya melewati situasi-situasi ya yang sangat-sangat susah ini. Ya, jangan sampai kita jatuh dan tergeletak dan gak bisa bangkit, Bapak Ibu. Tapi hari ini Tuhan mau apa? Ayo, kamu bisa, ayo. Ya, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Ada banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan katakan untuk menyertai kehidupan Bapak Ibu dan saya. Amin. Jadi pencobaan di padang gurun ini adalah berbicara apa? Ya, proses ini bertujuan memurnikan dan menguatkan iman kita. Ya, tidak ada sesuatu tanpa izin Tuhan. Ya, setiap rencana Tuhan itu rancangan yang baik. Setiap rencana Tuhan itu rancangan yang indah. Rencana Tuhan indah, rencana Tuhan itu luar biasa. Bukan rencana atau rancangan kecelakaan. Tidak pernah Tuhan memberikan rancangannya untuk menghancurkan manusia. Tidak, tetapi rancangan Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera walaupun melewati pencobaan padang gurun. Ya, jadi kuncinya satu. Tadi saya katakan, kalau Yesus bisa, kita bisa. Saya ulangi. Kuncinya hanya satu. Kalau Yesus bisa melewati padang gurun, pencobaan padang gurun, Bapak Ibu dan saya, kita pasti bisa melewati pencobaan di padang gurun. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Yuk, kita gali lagi lebih dalam lagi. Yuk, slide selanjutnya. Ya. Nah, belajar dari Alkitab. Bagaimana kita bisa berhasil menghadapi pencobaan padang gurun? Belajar dari Alkitab bagaimana kita bisa berhasil menghadapi pencobaan padang gurun. Ada 3 hal yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana kita bisa berhasil menghadapi pencobaan padang gurun? Yang pertama adalah kita hidup di dalam standarnya Allah. Ya, kita hidup di dalam standarnya Allah. Kita buka Matius 4 ayat 1 sampai 4. Matius 4 ayat 1 sampai 4. Yuk, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Oke, puji Tuhan. Slide selanjutnya. Standar Allah adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Orang-orang yang memegang teguh firman Allah, ia akan sanggup menghadapi berbagai pencobaan. Ya, jadi standar Allah adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Standarnya Allah. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu, itu adalah
perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Mulutnya Tuhan. Perkataan Tuhan penuh kuasa, Bapak Ibu. Janji Tuhan penuh kuasa. Nah, makanya iblis tahu kelemahan Yesus ketika dia habis puasa. Yesus 100% manusia. Ya, siapapun yang pernah puasa, saya pun pernah puasa. Bagaimana kita menyelesaikan puasa kita, pasti kita haus dan lapar. Sebagai manusia kita menyadari itu. Dan iblis tahu Yesus itu lapar. Karena puasa 40 hari 40 malam. Nah, makanya iblis mencoba menggoda Yesus. Dengan godaan, dengan ajakan, dengan jebakan-jebakan yang sebenarnya kalau kita lihat kayaknya baik. Tetapi sebenarnya ingin menghancurkan kehidupan Yesus. Ketika Yesus lapar, iblis mengatakan apa? Coba dong, rubah tuh batu menjadi roti. Ya kan? Yesus bisa saja merubah batu menjadi roti. Bisa saja, sangat mudah bagi Yesus. Apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Tetapi Yesus tahu, ini iblis nih membawa jebakan. Yesus tahu ya, setiap apa yang iblis kerjakan pasti membawa kebinasaan. Ya, makanya Yesus membalas setiap ajakan iblis dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan kata-kata apa? Ada tertulis. Makanya standar Allah adalah firman, ada tertulis. Di Alkitab ayat seberapa, ayat begini, ya kan? Yesus mengatakan kepada iblis, mengatakan apa? Ada tertulis. Bahwa manusia hidup bukan dengan roti saja, tetapi hidupnya harus ada firman. Nah, kehidupan kita sekarang di akhir zaman, pertanyaannya, kita mau mengikuti standarnya siapa? Kalau kita mengikuti standarnya dunia, orang sekarang sedang teriak-teriak. Ya, tadi malam saya balas WA jemaat dan mengatakan apa, Pak Pendeta, kami tidak tahu lagi harus bagaimana. Karena apa? Karena suami di PHK benar-benar gak punya uang. Ya, ada satu jemaat juga punya ruko yang ingin dijual. Karena apa? Karena memang PSBB ini benar-benar ekonomi terjun bebas. Kalau kita mengikuti standarnya manusia, standarnya dunia, bisa saja ada ajakan-ajakan, ya, ada jalan yang memberikan jalan keluar, tetapi melanggar firman Allah. Ya, iblis tahu kita manusia bisa tergoda. Iblis tahu manusia kalau berbicara tentang sandang pangan papan, ya kan, tentang kehidupan, tentang makanan, tentang minuman, manusia bisa jatuh karena apa? Karena banyaknya anak-anak Tuhan sekarang ya tidak mempunyai iman yang kuat. Melalui firman Tuhan ini saya ingin ingatkan, hati-hati di akhir zaman ini iblis memakai isu ekonomi untuk membawa anak-anak Tuhan tidak lagi menggunakan standarnya Allah. Padahal standarnya Allah jelas adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, Tuhan tahu tentang ekonomi. Firman Tuhan banyak berbicara tentang ekonomi. Firman Tuhan banyak berbicara tentang kebutuhan. Makanya ikuti standarnya Allah. Alkitab jelas mengatakan apa? Kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Itulah standarnya Allah. Standar dunia tidak mau Bapak Ibu dan saya cari Tuhan. Standarnya dunia selalu mengatakan apa? Ayo udah. Ya kan, menghalalkan segala cara, udah. Yang penting mau punya duit kan, datang ke orang pintar. Yang penting mau punya duit kan, ya kan, tuh main dukun. Yang penting mau punya duit kan, ya datang ke gunung-gunung, semedi dan segala macam. Ya kan, minta kekuatan yang bukan dari Tuhan. Dunia mengiyakan itu, tapi firman Tuhan tidak boleh kita berzina, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya, ayo anak-anak Tuhan. Ya, keadaan di padang gurun membuat kita harus tahu kepada siapa kita berharap. Keadaan di padang gurun mengingatkan kita bahwa kita tetap disertai oleh Tuhan. Makanya ikuti standar firman Allah. Ya, orang kalau ikut firman gak mungkin Bapak Ibu hidupnya kekurangan. Orang yang ada firman, saya percaya. Ya, karena firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di mana ada firman Tuhan, di situ ada berkat, ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Ya, jadi ayo, sekarang yang harus kita lakukan adalah apa? Ikuti apa kata firman Tuhan. Gali firman Tuhan, resapi firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan hanya mau berkatnya, jangan hanya mau mujizatnya, jangan hanya mau pertolongannya, tetapi bagian kita untuk merenungkan, memperkatakan, melakukan firman Tuhan, kita tidak melakukan hal itu. Ya, nanti kita ujung-ujungnya akan kecewa. Kita bisa kecewa sama Tuhan. Karena apa?
Bukan Tuhan yang membuat kita kecewa, karena hidup kita gak sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan. Ya, orang kalau suam-suam kuku di akhir zaman, mental Bapak Ibu. Orang kalau hidupnya gak bijaksana, seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, kalau hidupnya dipimpin oleh kebodohan, tidak ada firman, akan selesai. Ya, ada beberapa pertanyaan orang-orang hebat di media sosial tanya, Pak, sampai kapan ini corona? Ada yang bilang, ya mungkin bisa sampai selama-lamanya. Kita mungkin nanti akan bersahabat dengan virus itu. Ada satu media sosial, ya salah satu koran di Jakarta ini, tanya kepada ahli kesehatan, bagaimana tentang masker? Ahli kesehatan itu mengatakan apa? Sepertinya sampai selama-lamanya kita akan menggunakan masker. Ya, ketika saya baca berita itu, ya, saya langsung gimana nih Tuhan? Ya, apa yang firman katakan tentang akhir zaman ini? Ya, Alkitab mengatakan akhir zaman dia berjaga-jaga, dia berdoa. Di akhir zaman ini kita harus tahu cari kerajaan Allah. Ya, karena apa? Karena dunia akan memasuki masa-masa sukar dan terus sampai pada kesudahannya. Tetapi anak-anak Tuhan tetap melihat berkat, tetap melihat pertolongan, tetap melihat mujizat bagi hidupnya, bagi orang-orang yang hidupnya di dalam standar Allah. Amin. Jadi saya katakan jangan main-main sama firman, karena firman Tuhan tidak pernah main-main dalam hidupmu. Saya ulangi, jangan main-main sama firman. Jadilah orang yang serius. Kenapa kita bisa serius kerja? Kenapa kita bisa serius berusaha? Kenapa kita bisa serius dalam berbisnis? Tapi serius cari Tuhan kok tidak? Ya, kenapa kita bisa serius kepada hobi kita? Kenapa kita bisa serius kepada kumpulan bersama teman-teman? Kalau kumpul sama teman-teman, serius benar. Bisa 3 jam, 4 jam nongkrong. Bahkan bisa begadang-begadang, kita bisa nongkrong sama teman-teman kita. Tetapi untuk menyediakan 1 jam, 2 jam untuk baca firman, sepertinya tidak menarik. Ya, justru firman itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya, hanya orang bodoh yang mengandalkan standar dunia. Ya, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya dalam standar Allah. Ya, standar Allah adalah apa? Perkataan Tuhan yang keluar dari mulutnya adalah orang-orang yang bijaksana, yang lihat tanda-tanda akhir zaman, dan orang itu menyadari, tanpa firman aku tidak akan bisa melewati padang gurun. Jadi padang gurun ini sekarang berbicara apa? Masa sukar. Ini bisa kita lewati kalau Bapak, Ibu, dan saya, kita hidup dalam standarnya Allah. Hidup dalam standarnya Allah adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Selama hidup Bapak, Ibu, dan saya ada firman Tuhan, saya percaya padang gurun bisa kita lewati. Kita bisa melihat mujizat di padang gurun. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama, ya. Jadi bagaimana kita bisa berhasil menghadapi pencobaan di padang gurun? Yang pertama adalah kita hidup di dalam standarnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk bisa dikeluarkan yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa berhasil menghadapi pencobaan di padang gurun. Yang kedua, hidup kita harus dengan iman kepada Tuhan. Kalau kita mau berhasil, ya, di dalam pencobaan di padang gurun, hidup dengan iman kepada Tuhan. Kita buka Matius 4 ayat 5 sampai 7. Yuk silakan. Demikian firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke, Yesus berkata, di ayat yang ke-7, coba baca sekali lagi Pak. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke, Yesus berkata kepadanya, kepada iblis, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apa maksudnya dalam kalimatnya? Yuk langsung kalimat selanjutnya. Iblis mau kita melawan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita punya iman kepadanya. Taat kepada perintahnya. Tuhan mau kita punya iman kepadanya. Taat kepadanya, itulah kunci kita bisa menang menghadapi pencobaan. Ya.
Bapak Ibu, tadi di ayat yang ke-7 Tuhan mengatakan apa? Iblis, jangan engkau mencobai Allahmu. Jangan engkau mencobai Tuhan. Ya, iblis mau Bapak Ibu dan saya hubungan dengan Tuhan itu berantem, direcokin Bapak Ibu. Iblis mau Bapak Ibu dan saya kita fight dengan Tuhan. Iblis mau Bapak Ibu dan saya melawan Tuhan. Dengan apa? Dengan keraguan. Ya, siapa sih yang nggak pernah ragu? Siapa sih nggak pernah bimbang? Siapa sih nggak pernah hidup dalam ketakutan? Justru kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran yang kita rasakan itu bisa digunakan iblis membuat Bapak Ibu dan saya ragu kepada Tuhan, sehingga apa? Ujung-ujungnya kita bersungut-sungut dan melawan Tuhan. Ya, padahal tadi saya katakan Tuhan mau Bapak Ibu dan saya punya iman kepadanya. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya taat kepada perintahnya, nggak ada cara lain. Melawan ketakutan harus dengan iman. Melawan kebimbangan harus dengan iman. Melawan kekhawatiran harus dengan iman. Ya, melawan iblis pun harus dengan iman. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Gak ada cara lain. Ya, makanya bagaimana kita punya iman yang besar? Bagaimana kita bisa mempunyai iman yang dahsyat? Bagaimana kita bisa mempunyai iman yang bisa menghancurkan iblis? Kalau di poin yang pertama tadi, hidup kita tidak ada dalam standarnya Allah. Makanya hidup dalam standarnya Allah, ada firman, sehingga di poin yang kedua, kita bisa punya iman kepada Tuhan. Karena apa? Karena iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, makanya kalau jemaat-jemaat yang di zaman sebelum corona, altar call Bapak Ibu, baik dulu waktu ada Sarbini, masih full jemaat, masih bisa altar call. Baik itu dulu di Central Park, baik itu dulu di Mega Bekasi, di BCP, hamba-hamba Tuhan bersama gembala sidang, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kuasa minyak dan anggur, iman mereka dibangkitkan, terjadilah mujizat. Makanya harus sungguh-sungguh cari Tuhan Bapak Ibu. Orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, pasti hidupnya ada iman. Orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, pasti hidupnya mengikuti perintah Tuhan. Ya, sekarang orang kalau nggak punya iman, pasti gagal. Orang kalau nggak punya iman, pasti kalah dalam pertandingan imannya. Makanya ada satu jemaat cerita sama saya, bagaimana dia bisa mendapatkan pekerjaan di dalam situasi seperti gini. Ya, dia katakan sama saya, Pak Pendeta, saya mau daftar, saya mau kasih lamaran saya ke satu perusahaan di Jakarta. Menurut Pak Pendeta gimana? Jalan, saya bilang. Tapi Pak, saya nggak yakin Pak, karena musim corona begini, pandemik begini, perusahaan bukan menerima karyawan, tapi malah pengurangan karyawan. Bagaimana ceritanya Pak? Perusahaan-perusahaan pengurangan karyawan, tetapi saya mau daftar menjadi karyawan. Ya, saya katakan, kau mau pakai logikamu atau mau pakai imanmu? Ya, kau mau pakai kebenarannya dunia, standarnya dunia, apa standarnya Allah? Saya katakan. Ya, kalau kamu memang Tiberias, kalau kamu memang generasi minyak dan anggur, biasakan hidupmu dengan iman. Karena apa? Karena gereja ini bertumbuh, sudah terbiasa melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya katakan begitu. Ya, saya ceritakan bagaimana anak-anak dalam kandungan yang mati, ya, Bapak Gembala dalam pelayanan, dikasih minyak dan anggur, anak itu bangkit. Ya, Bapak Gembala bilang besok you cek ke dokter. Saya pastikan anak you dalam kandungan pasti yang dari mati hidup karena menerima darah, ya, menerima darah Yesus, darah kehidupan. Saya katakan kepada jemaat itu, saya katakan, Bapak baru kasih CV. Ini ada ibu yang anaknya dalam kandungan mati, datang ke Balai Sarbini, tanya kepada gembala. Bapak Gembala mengatakan apa? Anakmu pasti hidup, dikasih perjamuan kudus. Besok cek ke dokter, pasti anakmu hidup. Saya katakan begitu. Ini baru kasih CV, masa ragu, masa kalah dengan ibu yang anaknya sudah mati dalam kandungan, dia punya iman, tapi anaknya dibangkitkan. Ya, akhirnya bapak itu diam, mikir, lama balas WA-nya. Ditulis di WA-nya ada tulisan, kalau lagi nulis kan mengetik, tapi kok mengetik lama amat, 10 menit, 20 menit, kok nggak dibalas-balas WA saya. Ya, akhirnya dia balas lagi, dia katakan, Pak Pendeta, benar kesaksian itu. Ya, saya sebagai manusia ragu Pak, karena apa? Karena setiap hari saya baca koran, saya lihat bagaimana pengurangan karyawan dalam kurung PHK itu terjadi di seluruh perusahaan di Jakarta dan sekitarnya.
Makanya saya balas lagi dalam ketikan saya di WA. Bapak mau percaya siapa? Mau percaya dunia atau mau percaya firman Tuhan? Semua pilihan di Bapak. Kalau Bapak percaya kepada dunia, terjadilah sesuai dengan imanmu. Engkau bukan mengalami namanya penambahan karyawan, tapi pengurangan karyawan. Tetapi kalau Bapak daftar menjadi karyawan dengan iman yang teguh, saya percaya ada satu perusahaan pasti akan merekrut Bapak menjadi karyawannya. Udah, dia bikin CV, dia kirim. Setelah itu saya nggak tahu lagi kabarnya bagaimana. Seiring pelayanan waktu, seiring berjalan dengan waktu, beberapa jemaat biasa kita balas WA bla 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 bla. Itu Bapak setelah berapa bulan kemudian dia WA saya, Pak Pendeta, ya terima kasih atas doanya. Saya bilang, ini Bapak yang mana ya? Ya sorry Pak, saya bilang, ini Bapak yang mana ya Pak Pendeta? Waktu saya ingat cerita pingin daftar kerja, sekarang saya sudah kerja. Wow, saya bilang, praise the Lord, puji Tuhan. Saya bilang, tuh kan Pak benar, kalau Bapak menjunjung tinggi firman Tuhan, Bapak punya iman, Bapak mau taat kepada perintahnya, masa firman tidak bela Bapak? Masa Tuhan Yesus tidak bela Bapak? Kenapa Tuhan Yesus bela Bapak? Karena Bapak menjunjung tinggi firman Tuhan, membangkitkan iman Bapak dan mau taat kepada perintahnya. Sekarang kerja tuh Bapak Ibu, kerja, dapat gajinya bagus, ya bahkan Bapak itu pernah cerita akan ada promosi jabatan. Wow, luar biasa. Di dalam situasi sulit padang gurun begini loh. Ya, sekarang pertanyaan kepada Bapak Ibu, mau menggunakan ketakutan atau menggunakan iman? Mau taat kepada perintahnya? Ya, apa memang hidupnya mau suka-suka kita? Ya kan tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu pilihan. Tetapi doa saya punya iman, walaupun mungkin dengan mata jasmani kita mengatakan apa? Sepertinya tidak mungkin. Ya, sepertinya tidak mungkin, tapi bagi Allah, Lukas 1 ayat 37 mengatakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya senang dengan kata-kata itu Bapak Ibu. Saya sering jawab jemaat-jemaat Tuhan yang WA, yang minta kekuatan ketika menghadapi situasi yang sulit. Saya sering share ayat itu. Saya katakan ini ayat sederhana, mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya kirim kepada jemaat dan luar biasanya firman itu hidup dan menjadikan yang gak mungkin menjadi mungkin. Itu terjadi kepada jemaat-jemaat Tiberias. Halo, gunakan imanmu. Ya, gunakan imanmu. Ya, kalau nggak gunakan iman kita mau kemana? Kalah kita. Gunakan imanmu. Taat kepada perintahnya. Ya, jangan sampai melewati hari tanpa mendengar firman. Dengar-dengaran firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Imanmu pasti dibangkitkan. Ya, terus berjalan. Terus berjalan. Terus berjalan. Ya, imanmu akan membawa engkau kepada jawaban doamu. Terus taat kepada perintahnya, terus taat kepada perintahnya. Jangan kompromi, jangan lihat kiri kanan, terus taat kepada perintahnya. Walaupun memang padang gurun itu capek, padang gurun itu berat. Ya, tapi saya percaya kalau Yesus tadi bisa melewati padang gurun, pencobaan di padang gurun, saya percaya Bapak Ibu juga pasti bisa melewati pencobaan padang gurun. Ya, jadi kita sepakat di poin yang kedua. Ayo punya iman. Sama-sama katakan sama saya, punya iman. Mantap. Sama-sama katakan sama saya, taat kepada perintahnya. Mantap, ya. Jadi besok kita mulai bekerja hari Senin. Ya, percaya. Bulan Oktober saya gunakan imanku. Kalau dulu bulan-bulan yang lalu saya kompromi dengan kekhawatiran. Masuk bulan Oktober saya pergunakan iman saya. Ya, saya mau taat kepada perintahnya. Di waktunya Tuhan kita percaya ada mujizat terjadi. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi di poin yang kedua, bagaimana kita bisa berhasil menghadapi pencobaan di padang gurun. Yang kedua adalah hidup dengan iman kepada Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, bagaimana kita bisa menang dalam pencobaan di padang gurun. Yang ketiga, hiduplah dalam kuasa Tuhan. Ya, yang ketiga adalah hiduplah dalam kuasa Tuhan. Matius 4, 8 sampai 10. Yuk, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.
Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Oke, puji Tuhan. Slide selanjutnya. Yesus mampu menghardik iblis karena ada kuasa. Yesus tidak tergoda dengan rayuan iblis. Yesus punya keteguhan hati untuk tidak kompromi dengan dosa. Kunci hidup ada kuasa adalah tidak kompromi dengan dosa dan hidup dalam kekudusan. Ya. Jadi Yesus mampu loh menghardik iblis loh. Ya, ada tertulis kata Yesus, ya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Ada tertulis. Jadi hari ini Bapak Ibu dan saya, Tuhan memberikan kuasa. Kuasa itu bukan hanya diberikan kepada hamba Tuhan. Tapi saya ingin kasih tahu kuasa itu diberikan juga kepada jemaat. Kepada anak-anak Tuhan. Tetapi tetap harus ada harga yang dibayar Bapak Ibu. Kalau Yesus tidak tergoda, ya, Yesus tidak tergoda dengan godaan yang pertama, Yesus tidak tergoda dengan godaan yang kedua, dan Yesus tidak tergoda dengan godaan yang ketiga. Artinya apa? Yesus punya keteguhan hati, dia tidak mau kompromi dengan dosa, dia menjaga kekudusan hidupnya, makanya hidupnya ada kuasa. Yesus bisa membangkitkan orang mati, makanya hidupnya ada kuasa. Yesus bisa merubah 5 roti 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Yesus ada kuasa bagaimana dia menghancurkan setan dalam pelayanannya. Yesus ada kuasa bagaimana dia bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus punya kuasa bagaimana dia bisa menyembuhkan orang yang buta. Yesus punya kuasa bagaimana dia bisa berjalan di atas air. Dalam perjalanan pelayanan Yesus disertai dengan tanda-tanda ajaib dan kuasa yang sangat besar. Kuasa yang sangat besar itu diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Selama hidup Bapak Ibu dan saya tidak kompromi dengan dosa, hidup di dalam kekudusan, kuasa yang besar itu Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu kuasa. Gereja Tiberias adalah gereja penuh kuasa. Gereja Tiberias sudah membuktikan kuasa besar melalui kuasa minyak dan anggur. Ya, gembala sidang membangkitkan anak-anak dalam kandungan yang mati. Ya, mendoakan orang yang punya utang jutaan dolar. Ketika ditanya apa rahasianya, Bapak Gembala secara sederhana mengatakan apa? Ya, saya jaga hidup saya. Saya berjuang jaga hidup. Nah, itulah kuncinya. Kita berjuang jaga hidup. Ya, jaga pikiran, jaga kita punya tangan, jaga kita punya mulut, jaga kita punya langkah. Bagaimana kalau mulut kita kasar, mulut kita mengeluarkan kata-kata yang jorok, mohon maaf, kata-kata negatif, bersungut-sungut, bagaimana kita mau berdoa, doanya nyampe ke sorga? Bagaimana tangan ini bisa tumpang tangan kepada orang yang sakit sembuh kalau tangannya curi, kalau tangannya pegang wanita lain, kalau tangannya pegang suami lain, ya kan, yang bukan dari perkawinan yang sah. Bagaimana kaki kita, apa yang kita injak berhasil kalau langkah hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan? Nggak bisa. Orang yang hidupnya nggak ada kuasa dia pasti kalah. Ya, saya ulangi, orang yang hidupnya nggak ada kuasa dia pasti kalah. Karena apa? Karena bagaimana dia bisa melawan iblis kalau nggak ada kuasa? Ya, Yesus menghardik iblis loh, menghardik. Yesus mengusir iblis, Yesus menghancurkan iblis. Ya, dia mengusir iblis, bahkan di atas kayu salib Yesus mengalahkan iblis. Dia ada kuasa. Karena apa? Dari mulai pelayanan sampai mati di atas kayu salib, Yesus tidak pernah ditemukan kesalahannya. Makanya Pontius Pilatus cuci tangan. Saya tidak pernah menemukan kesalahan dari orang ini. Ya, tapi orang-orang Yahudi zaman dulu, dia mengatakan, oh dia begini, dia begini, dia begini. Ada banyak konspirasi-konspirasi yang dibuat. Tetapi itu tidak menyatakan kesalahan Yesus. Yesus tidak pernah diketemukan kesalahannya, dosanya apa selama pelayanan, tidak pernah. Karena dia tidak kompromi dengan dosa. Dia menjunjung tinggi namanya kekudusan, holiness. Ada kesucian, ada keindahan di balik namanya kekudusan. Ya, dunia tidak mengenal kekudusan, Bapak Ibu. Dunia tidak mengenal namanya tidak kompromi dengan dosa. Di dalam dunia orang kompromi dengan dosa. Tapi ketika Tuhan melihat kita ada kekudusan, ada kesucian, ada kesalehan, di situ ada keindahan dari surgawi yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Tuhan melihat manusia yang kudus itu sangat-sangat senang.
Tuhan melihat manusia yang hidup dalam kekudusan. Dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ya, Tuhan melihat anak-anak Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa. Dia mengatakan, inilah ya kan ahli waris kerajaan sorga. Ketika dia melihat anak-anak Tuhan tidak kompromi dengan dosa, hidup ada kekudusan, Tuhan tidak pernah pelit memberikan kuasa. Ayo kita buktikan kuasa dalam hidup kita. Kita buktikan waktu kita doa kita dijawab Tuhan. Kita buktikan tangan kita ada kuasa. Kita kerjakan berhasil. Kita doa sama anak kita sembuh. Kita doa sama orang tua kita sembuh. Kita doa kepada jemaat yang memang butuh doa, ya dikuatkan, ya terjadi mujizat, ada kelegaan. Itu bisa terjadi kalau Bapak Ibu dan saya hidupnya ada kuasa. Ayo, jangan kompromi dengan dosa. Ayo, hiduplah di dalam kekudusan. Itu kunci hidupmu ada kuasa. Berjuang bapak-bapak, berjuang ibu-ibu, berjuang anak-anak muda. Situasinya bukan semakin mudah, tapi situasinya akan semakin sulit. Tetapi kalau Yesus bisa menang dalam pencobaan padang gurun, tadi kata kuncinya, kita pun pasti bisa. Selama kita hidup dalam standarnya Allah. Ya, selama Bapak Ibu dan saya hidup dengan iman kepada Tuhan. Selama Bapak Ibu dan saya hidupnya ada kuasa. Bagaimana hidup ada kuasa? Jangan kompromi dengan dosa. Ya, tubuhmu bait Allah dan hiduplah di dalam kekudusan. Siapapun yang menghalangi kita di akhir zaman ini, kita pasti bisa menang karena hidup kita ada kuasa dari Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada malam hari ini. Yuk pemain musik boleh siap-siap. Kesimpulan. Pencobaan di padang gurun membuktikan Yesus lulus menghadapi pencobaan. Saya ulangi, pencobaan di padang gurun membuktikan Yesus lulus menghadapi pencobaan. Hari ini, apapun pencobaan yang kita alami, berharaplah kepada Yesus. Pertolongannya nyata dalam hidup kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kehidupan akhir zaman bukan semakin mudah tapi semakin sulit. Tetapi kami belajar bagaimana Yesus bisa menang dalam pencobaan di padang gurun. Karena Yesus menggunakan firman. Ada tertulis. Hari ini apapun kesulitan yang kita hadapi, mari patokan kita adalah firman Tuhan. Hiduplah dalam standarnya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu dan saya, mari kita hidup di dalam iman. Jangan takut, jangan bimbang. Ya, pergunakan iman. Taatlah kepada perintah-perintahnya. Dan kita percaya, kalau kita hidup ada kuasa. Bagaimana kuasa itu bisa terjadi? Kalau kehidupan Bapak Ibu dan saya itu tidak kompromi dengan dosa. Dan hidup Bapak Ibu dan saya hidupnya ada kekudusan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami di akhir zaman ini tetap bisa melihat pertolongan Tuhan. Walaupun Tuhan izinkan kami masuk ke padang gurun, tetapi di dalam padang gurun pun kami bisa melihat mujizat. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan, amin, dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah
berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Lebih sungguh lagi kita katakan, kaulah Tuhan yang berjanji. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Pencobaan di padang gurun membuktikan bahwa Yesus mampu. Sekarang kita juga masuk dalam pencobaan di padang gurun. Di padang gurun kita nggak bisa berharap apa-apa. Kita tidak ada manusia di sana. Tidak ada teknologi di sana. Kalau sekarang kita ada manusia, ada teknologi. Tetapi hal itu tidak bisa menyelamatkan kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jelas kitab Yeremia mengatakan itu. Dunia menuju kehancuran. Dosa semakin mendekati kedatangan Yesus kedua kali, semakin mendekati nanti pengangkatan, rapture, semakin meningkat dosanya, bahkan semakin kencang. Ibarat mobil tempat bensinnya, dosa nanti akan menjadi full tank. Makanya sekarang lihat peningkatan orang berdosa melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu maju pesat. Orang berdosa makin banyak, tapi orang yang suci juga semakin banyak. Orang yang kompromi dengan dosa semakin banyak, tetapi orang yang menjunjung tinggi kekudusan juga semakin banyak. Karena di akhir zaman ini banyak orang yang sadar. Puji Tuhan, orang sadar. Praise the Lord. Tapi yang tidak sadar, hati-hati. Jangan sampai ketika jantungmu berhenti berdetak, engkau baru sadar tidak ada kesempatan lain. Ya, tadi di Bekasi saya katakan, hidup manusia datang dan pergi. Ketika ada yang datang bersuka cita, ada anggota baru, ada bayi yang murni, ada bayi yang lucu, ada bayi yang mungil. Kehidupan manusia ada yang datang, ada yang pergi.
Ketika ada yang datang bersukacitalah, tetapi ketika ada yang pergi, berjaga-jagalah. Karena siapa tahu itu bagian kita, itu waktunya kita. Ya, ada yang tahu waktu kita kapan dipanggil Tuhan? Jemaat Tiberias yang nonton live streaming, nggak ada yang tahu kan? Ada yang tahu kapan kita punya jantung berhenti? Nggak ada yang tahu kan? Saya punya jam baru ganti baterai Bapak Ibu. Tapi waktu baterai jam saya habis, jam ini nggak kasih tahu. Pak Pendeta, jam udah mau habis nih baterainya, ganti dong. Nggak ada. Ketika saya mau pelayanan, saya ambil jam saya cek, loh kok ini jam nggak gerak-gerak. Wah rupanya baterainya habis. Nggak ada pemberitahuan tuh sama baterainya. Sama hidup manusia itu seperti uap. Makanya hidupnya dalam standar Allah. Hidup harus ada firman, nggak ada cara lain. Hidup harus dengan iman, taat kepada perintahnya. Dan yang ketiga, hidupmu harus ada kuasa. Orang punya kuasa karena tidak kompromi dengan dosa. Hidup di dalam kekudusan. Kalau orang hidupnya dosa pasti kalah. Iblis akan memborbardir hidupnya. Bukan menerima kemenangan, tetapi menerima kekalahan. Makin lama akan hancur, menerima kebinasaan yang kekal. Kita tolak kebinasaan yang kekal, kita harus punya iman jadi warga sorga. Karena gereja Tiberias sungguh-sungguh mempersiapkan jemaatnya. Menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Menjadi jemaat yang kudus, hidupnya ada kuasa. Menjadi jemaat yang kudus, hidupnya ada iman. Dan hidupnya taat kepada perintahnya. Menjadi jemaat yang kudus, hidupnya sesuai dengan standarnya Allah. Mari jemaat Tiberias, kita sekarang sedang menghadapi padang gurun, masa-masa sukar, masa sulit. Tetapi kata kuncinya, kalau Yesus bisa, kita pun bisa. Karena Yesus waktu di padang gurun pencobaan, dia adalah manusia biasa seperti Bapak Ibu dan saya. Tetapi dia mengalahkan iblis karena dia menggunakan firman Tuhan. Jangan sia-siakan waktu, sekarang sudah bulan Oktober, gak kerasa. Sebentar lagi November, Desember, pergantian tahun 2021. Apa yang akan terjadi 2021, saya tidak tahu. Tapi gambarannya kalau 2020 tantangannya makin berat, 2021 juga tantangannya makin berat. Semakin berat. Jadi jangan main-main dalam hidup ini. Hiduplah sesuai dengan standarnya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur bahwa setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini sudah hamba berikan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Tapi sebelumnya sebagaimana di minggu kedua, kami akan memberikan persembahan 2 kali. Di minggu pertama kami akan memberikan persembahan 2 kali. Dan kami berdoa siapapun yang memberikan persembahan perpuluhan, juga persembahan sulung atau persembahan apapun, yang dengan tulus hati kita berikan kepada Tuhan. Kita percaya ada hal-hal yang besar Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu dan saya di masa-masa sukar ini. Kami mengucap syukur, kami siap memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan saudara sekalian. Di layar saudara bisa melihat di mana ada 3 nomor rekening saudara sekalian. Bagi saudara rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, saudara bisa mentransferkan persembahan saudara yaitu melalui BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123017771. Yang kedua melalui Bank Mandiri Kemang Raya saudara, itu dengan nomor rekening 12600432831. Dan khusus bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk US dollar, saudara bisa mentransferkan persembahan saudara melalui BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123018327. Dan harapan transfer hanya ke nomor rekening yang tertera di layar saudara, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Kami mengucap banyak terima kasih atas persembahan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita malam hari untuk terima kuasa tubuh dan darah Yesus dimanapun saudara berada. Siapkan hatimu untuk terima tubuh dan darah Yesus. Percayalah malam ini akan terjadi mujizat dalam hidup kita. Minyak dan anggur tidak dirusakkan, mujizat pasti terjadi. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku.
telah bangkit dari beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan. Kita sambut kuasa tubuh dan darah Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tiberias. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saya ingin kasih kesaksian ada satu jemaat yang WA saya, sekarang udah pindah ke Palembang Bapak Ibu, ya sekitar bulan Maret kalau nggak salah atau sebelum pandemik lah. Ya dia jemaat Bekasi, ya dia generasi minyak anggur. Tapi udah lama dia belum punya anak. Di umur 35 tahun dia berjuang bersama suaminya. Bertahun-tahun mereka punya rumah tangga, tapi belum punya anak. Tapi yang luar biasanya generasi minyak dan anggur ini mendapatkan berkat yang luar biasa. Ketika ibu ini ya itu di umur 35 tahun Tuhan kasih anak bukan hanya satu tapi dua. Luar biasa Bapak Ibu, ya kan? Jadi ada dikasih anak kembar. Ya, ini generasi minyak anggur. Dia mengatakan Pak Pendeta, dibuktikan kuasa minyak dan anggur. Di saat orang pesimis melihat saya umur makin tambah. Di umur 35 tahun Tuhan kasih anak saya kembar. Wow. Apakah itu mujizat yang luar biasa? Ya, itu mujizat. Ya, Tiberias gereja yang penuh mujizat. Berdiri 30 tahun disertai dengan kuasa dan mujizat dan disertai dengan hidup di dalam kekudusan. Itu kuncinya, ya. Jadi ayo kita berlomba-lomba menyenangkan hati Tuhan dengan kekudusan, dengan hidup tidak kompromi dengan dosa. Ya, ada satu keindahan di balik kekudusan. Ya, kesucian itu menyenangkan hati Tuhan. Kesalehan itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kita, pasti yang lain akan ikut dan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Yuk kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus kami dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak juga terkapar di meja operasi, kami menolak terkapar di ruang ICU, kami juga menolak terkapar di rumah sakit, kami juga menolak virus corona, kami juga menolak penyakit-penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Setelah roti jadi tubuh Kristus, kita angkat anggur tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, kami tolak sakit hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu boleh doa sama Tuhan. Ya, apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan cukupkan.
Karena Tuhan akan terus mencukupkan setiap kehidupan kita. Selama hidup Bapak, Ibu, dan saya menjadikan Yesus sebagai gembala kita, kita percaya ya kita tidak akan pernah kekurangan. Di akhir zaman ini kita percaya ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Terus berdoa Bapak Ibu yang di rumah, katakan setiap apa yang kita butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Ada yang beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar langsung gereja Tiberias untuk mengatakan perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan kuasa perjamuan kudus, mulia jadi warga sorga. Dan yang ketiga, dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak kami, pelayanan, rumah tangga kami diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mendoakan minyak urapan bagi Bapak Ibu di rumah yang menonton live streaming. Ada minyak urapannya, minyak zaitunnya boleh diangkat di atas kepala kita dan ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Minyak urapan yang pertama adalah memuliakan Allah. Memuliakan Tuhan Yesus yang punya kerajaan sorga. Selalu ada di tengah kami, menjaga, melindungi dan memberkati setiap kami. Dengan kuasa minyak urapan menghancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Bahkan kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan adanya minyak urapan kami ada wibawa ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan. Ya, bisa dipakai Bapak Ibu di atas kepala, juga kalau ada organ-organ tubuh yang sakit, percaya sembuh diurapi dengan minyak urapan. Kita berdoa Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Terima kasih Bapak di sorga, hamba telah menyelesaikan ibadah live streaming sesi terakhir di tempat ini. Hamba bersyukur bahwa sepanjang hari live streaming bisa berjalan dengan baik. Juga kami percaya bahwa bersyukur juga untuk cabang-cabang di daerah yang bisa dibuka hari ini, baik di Cibubur, baik di Tangerang, juga baik di Bekasi, juga ada 2 daerah yang sudah buka, baik di Manado, bahkan hari ini juga new normal, ibadah new normal yang pertama di Makassar. Terima kasih Tuhan, perlahan-lahan tapi pasti gereja Tiberias akan membuka cabang-cabang. Dan kami percaya ada rencana Tuhan yang indah, bahwa di akhir zaman ini kita perlu gereja yang penuh kuasa, penuh mujizat. Kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan di Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dan ini terbukti di akhir zaman ini. Kami terpelihara sempurna, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami dijauhkan dari penyakit-penyakit sampar. Bahkan kita diajarkan langsung Tuhan Yesus kepada gembala sidang kami, Bapak Pariaji, untuk menyerukan kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Allah. Terima kasih Bapak, biarlah di hari-hari yang sudah singkat ini kami benar-benar mempersiapkan hidup kami. Tadi saya katakan bahwa ada yang datang dan ada yang pergi. Ketika ada yang datang bersukacitalah, tapi ketika ada yang pergi berjaga-jagalah. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan pengangkatan. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kedua kali. Tetapi tanda-tandanya sudah semakin jelas. Jangan main-main dalam hidupmu. Hiduplah dalam pertobatan. Jangan kompromi dengan dosa. Hiduplah dalam kekudusan. Barulah dinyatakan kita yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Pariaji bersama Ibu Darniati Pariaji. Hamba berdoa agar Bapak dan Ibu gembala selalu sehat, umur panjang, diberkati Tuhan. Sampai akhir zaman tetap memimpin gereja Tiberias Indonesia. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tiberias, baik di dalam kota, baik di luar negeri. Siapapun yang nonton live streaming, ayo kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kita pasti dijaga malaikat. Hidup kita ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Hidup kita di bumi seperti di sorga. Di masa-masa sukar kita bisa melihat berkat pertolongan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Dan sebentar kita akan berpisah. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita siap terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.